saya nanti akan saya cek juga kerjaan kalian. Jadi kita cross check nih gitu. Anda tadi bekerja, saya pun juga sebenarnya sudah punya sesuatu, tapi saya berbaginya nanti setelah kalian berusaha. Definisi yang saya ini definisi dari beberapa teori, tidak satu teori saja. Tapi teori ini benar-benar yang sederhana. Jadi beberapa teori yang sederhana menuju teori yang kompleks yang berbicara tentang definisi of translation. Dan dimulai dari tahun, kalau tahunnya ada yang 96, 74, 65, 84, dan 88. Jadi sebenarnya, nah di sini juga nanti sebenarnya inilah tokoh-tokoh yang berbicara tentang translation. Nanti ada Nida, ada Catford, ada Newmark, yang nanti biasanya dia akan membuat ini loh teori translation menurut Nida, ini loh teori translation menurut Newmark gitu. Nanti mereka akan punya kekhususan sendiri-sendiri. Oke, saya awali definisi translation oleh Manser 1996 di halaman 441. Menurut Manser ini sangat sederhana. Translation is the activity of changing something spoken or written into another language. That's all gitu. Kemarin yang sudah saya ceritakan. Menurut Manser juga ya, ini Ini yang sangat sederhana, pengertian yang sederhana. Semua aktivitas baik itu oral, lisan atau tertulis yang merubah gitu ya. Jadi merubah dari bahasa sumber menjadi bahasa target gitu. Dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang penerjemahan pasti berhubungan dengan dua bahasa gitu ya. Terus menurut Nida and Taber 1974 in page 12 di bukunya state that translating ini lebih detail lagi gitu ya dari yang awal. That translating consists of reproducing. Jadi dia memproduksi kembali from the receptor language. Kalau Nida mengistilahkan source language atau bahasa sumber itu receptor language gitu ya. Receptor language itu bahasa target ya. Kalau Nida receptor language ini bahasa target, source language-nya sama ya. Jadi menurut Nida dan Taber tahun 74 mereka membuat definisinya bahwa ini dek Bu Guru. Penerjemahan itu terdiri dari membuat kembali sebuah teks bahasa target ya yang sangat closest natural equivalent, yaitu tadi yang kemarin saya cerita juga harus setara, equivalent closest meaning ya, maknanya itu adik-adik di kamar dek belajarnya. Udah. Adik tolong belajarnya di kamar. Abang tolong temani adik belajar dulu. Adik tolong, adik ke kamar belajarnya sama abang. Abang, please, Umi lagi nerangin. Ya, Nida state that translating consists of reproducing, jadi memproduksi kembali sebuah teks untuk bahasa target dari bahasa sumber dan nanti harus closest natural equivalent, maknanya itu harus natural, maknanya itu tidak mengurangi naturalnya dan maknanya itu harus makna yang setara dan natural gitu ya. In terms of meaning and terms of style gitu ya. Jadi equivalennya itu equivalennya di makna dan stylenya gitu ya. And then the third definition come from Catford 1965, defines that translation is an operation performed on a language, a process of substituting a text in one language for a text in another. Ini masih definisi yang simple, mirip
ke Manser. Kalau Manser tapi tadi ada spoken-nya, tapi kalau Catford sudah lebih ke teks gitu ya. Tapi dia cuman bahwa menerjemahkan itu adalah sebuah operation perform, sebuah activity gitu ya. Substituting text yaitu substitute mengganti teks bahasa dari teks bahasa satu menjadi teks bahasa yang lain. Teks dari bahasa sumber menjadi teks bahasa kalau NIDA receptor language atau target language gitu ya. Nah, Larson 1984 Larson, nah ini sangat detail dia. That the translation consists of studying the lexicon. Jadi ini Larson sedikit banyak sebenarnya sudah sangat detail ya. Bahwa penerjemahan itu nanti akan ada Anda harus belajar tentang leksikal, belajar tentang grammatical. Jadi Anda akan belajar tentang kata ya, diksi, pemilihan kata, tata bahasa, situasi komunikasi, dan konteks budaya dari budaya sumber, teks bahasa sumber, dianalisis, dianalisis untuk memperoleh makna sehingga dikonstruksi kembali menjadi makna yang sama menggunakan leksikal, menggunakan kata, tata bahasa dengan target dan tentu juga budayanya. Larson that transition has 3 steps, studying the source text. Nah, ini juga dia ya. Jadi kita harus mempelajari bahasa sumbernya, dianalisis dan merekonstruksi. Jadi membuat 5 makna yang sama untuk menjadi teks baru. Dia sangat detail ini kalau Larson. Dan ini ada Newmark 1988 di halaman 28 says that translation is rendering the meaning of a text in another language in the way that the author intended the text. In short, the should be the same with the author's aim when it is translated. Yaitu tadi bahwa harus dipertahankan keekuivalen meaning-nya ya, makna yang ekuivalen, makna yang ya, begitu. Nah, itu untuk definition. Dan the proses sebenarnya dari definisi tadi itu sudah terbayang prosesnya. Nah, NIDA itu ada membagi menjadi 3 step. Analysis ya, analisisnya itu ada sebenarnya ini juga mirip dengan Larson ya. Ada analisis grammatical relationship, meaning of the word and combination. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Jadi ini adalah teks sumbernya, linguist analisis. Hasil analisis menjadi X. Nah, yang ditransfer di sini adalah makna ya. Dan ketika transfer makna di sini harus ekuivalen makna. Nah, sehingga ketika untuk memperoleh ekuivalen makna, Anda harus analisis leksiko tadi, analisis grammatical, analisis communication style, analisis the culture. Poin-poinnya tadi harus diperhatikan. And then you restructuring the text untuk menjadi sebuah text receptor language atau target language. Ini prosesnya. Ya. And then next, the problems in translation, they are karena tadi prosesnya Anda harus tahu leksikonya, maka problemsnya juga lexico-semantic problems, grammatical problems, syntactical problems, rhetorical problems. And then pragmatical problems and also the cultural issue. Oke, dari 5 slide yang saya terangkan, is there any questions? Oke, ada pertanyaan proses and then problems, dan ini menjadi satu kesatuan. Di definisi ketika kita merujuk kepada definisinya Larson itu sangat detail. And then ketika we go to the process,
definisi tadi itu lebih praktikal ya, dibuat sebuah apa namanya tadi, what we call it, diagram, itu menjadi sebuah proses tadi ya, set gitu ya. Nah setelah itu poin-poin ketika kita analisis, nah itulah yang menjadi problem biasanya ketika kita menerjemahkan. Nah jadi inti dari topik hari ini seperti itu. Apakah saya terlalu cepat? Fahri, tadi yang sudah kamu lakukan kira-kira berapa besar ininya? What we call it? Zafar Ahmad, would you turn on your camera please? Zafar Ahmad siapa ya? Hijab. Siapa? Hijab. Hijab. Emang ini masuk kelas saya bener? Iya, Miss. Ya. Tadi kan cowoknya itu Fahri, Oli, Rizky, sama Raka. Lah Zafar ini siapa lagi? Satu lagi itu, Miss. Ada 6 Miss cuma. Oh gitu. Terus ngilang lagi ya? Oke deh. Fahri, gimana? Tadi yang sudah Mem jelaskan, yang sudah kamu lakukan berapa kira-kira ada kemiripan berapa persen? Kemiripan paling cuma sedikit lah. Kenapa? Kira-kira? Baru definisinya. Kamu baru definisinya aja. Ya. Proses dan problems belum? Belum. Oke, jadi teman-teman, saya berharap next week, ini hari Rabu, jadi sebelum perkuliahan coba cek RPS-nya. Oh hari ini mau apa? Mau diskusi tentang apa sih? And you prepare yourself. Karena sebenarnya sekarang di zaman sekarang online everything is available in Google or YouTube or apa banyak sekali. And then you can take from that gitu. Dan e-book pun di Google juga banyak. Kamu ketik Google and then e-book tentang translation pasti keluarnya juga banyak. Zit gitu. Gitu ya. Dan ketika banyak teori pasti nanti ketika kita ambil benang merah ya akan nyambung. Makanya seperti saya tadi. Jadi dari sederhana menjadi kompleks. Ketika kompleks itu sangat detail. Dan ketika detail definisi ini ya dari definisi itu bisa kita jabarkan menjadi sebuah proses. Nah, ketika kita berbicara tentang problems ya ketika proses itu ada poin apa saja ya itulah di problemsnya gitu. Jadi next week semoga lebih siap gitu ya. Jadi enggak ketika kita bermain dengan waktu jadi tek gitu. Ya Fahri yang semuanya seperti itu. Oke. Holly sudah sejauh mana usaha kamu untuk 3 tadi? Oke. Kalau bisa jadi makanya jadi sebelumnya misalnya nanti Mem Yani minta udah punya gitu. Kalau ini tadi kan benar-benar dari from zero semua ya. Kelihatan. Oke. Semoga minggu depan lebih siap ya teman-teman semua. Mega, what about you Mega? Mungkin agak beda di problemnya sih, Mem. Kalau definisi dan proses? Kurang lebih sama. Alhamdulillah. Problemsnya kenapa? Punya kamu bedanya apa? Jadi kalau Mega tuh lebih kayak problem. Betul itu. Tapi nanti itu tuh masuk jadi compound itu sudah benar tapi itu Oke, bisa dibaca lagi. Good. Nanti juga akan Ibu cek. Saya tetap akan menunggu kerjaan kalian di Google Classroom ya. Oke, untuk Ida. Thank you Mega anyway. Gimana kerjaan Ida? Kerjaan saya sama kayak Mega, mirip-mirip cuman problemnya sama translation, expression, structure,
compound word, to word, translate. Iya. Oke, sebenarnya itu Missing betul, tapi missing. nama Masih. istilahnya aja gitu. Oke, great Ida, nanti juga saya cek. Debbie? Ya, Ma'am. Definisinya sih beda ya. Ini sih maksudnya gini. The study is a mental activity in which a meaning of given linguistic discourse is rendered from one language. Menurut siapa? Menurut Foster. Menurut Oke. Kalau ya ketika kalian mengutip beberapa teori, don't forget to mencantumkan juga dari siapa. Makanya seperti saya tadi. So we have to be Pak Umam yang misalnya mungkin paragraph writing Anda sudah dengan Pak Umam, pasti jangan sekali-sekali misalnya mengutip atau quotation itu tidak mencantumkan nama, karena itu salah satu kejahatan akademis juga. Jadi seperti tadi, so I'm frankly speaking, it's not my definition. I mean, this definition is not my own ideas. Jadi saya akan ngambil tadi ada Larson, and then tahunnya, and then halaman bukunya gitu. Jadi any definition is already, I mean, saya tidak menutup semua definisi asal Anda juga bisa mempertanggungjawabkan itu dari siapa bukunya, and then tahun berapa bukunya, di halaman berapa gitu-gitu ya. And Debbie, atau untuk semua juga, if you find out different definition, coba dipahami. Nanti ujung-ujungnya sebenarnya mirip gitu, ya. What about the process, Debbie?